Tiga. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan video tentang teks negosiasi kami, yaitu berjudul Harta Warisan. Saya sendiri, Cahyo Hairul, berperan sebagai Pak Budi selaku anak pertama. Saya Muhammad Revan Aldiansyah akan menjadi notaris. Saya Stikalisa Yowanita sebagai adik almarhum. Saya Mira Hanawardani sebagai Dinda, anak ketiga dari almarhum. Saya Revana Kirana Puspita sebagai anak kedua. Selamat menonton. Terima kasih sudah berkumpul hari ini. Saya tahu bahwa ini masih masa berduka, tapi sebagai keluarga kita harus membahas tentang pembagian warisan yang ditinggalkan oleh almarhum, yaitu satu buah rumah, satu buah sawah, dan juga tabungan yang berisi saldo yang cukup banyak. Jadi gimana? Mohon maaf Pak Notaris, tapi sebelumnya apakah alangkah baiknya kalau uang, tabungan, sawah, dan juga rumah mendingan dijual saja. Dijual semuanya lalu ditotal, nanti totalnya baru kita bagi bertiga sesuai dengan jumlah anak dari almarhum. Kalau seperti itu lebih adil menurut saya. Nggak tahu menurut adik-adik. Gimana? Kalian setuju nggak? Enggak, rumah ini tuh udah aku tinggali bertahun-tahun sama ayah. Dan rumah ini tuh penuh banyak kenangan. Mana bisa dijual? Dek, nggak bisa kayak gitu. Kami juga anak ayah, kami juga punya hak. Kamu nggak bisa mikirin perasaan kamu sendiri. Ya udah deh kalau gitu, kalau rumahnya buat Dinda. Tapi kita terus dapat apa kalau karena rumah ini uang yang paling banyak loh. Sementara rumahnya juga sudah bagus, lahannya juga luas. Enak kamu dong dapat banyak. Nanti sawah sama tabungan masih dibagi rata. Kamu udah dapat rumah utuh. Rumahnya udah besar, bagus. Lahannya juga banyak, besar. Enak kamu. Gak bisa, gak adil itu. Ya udah, kalau gitu jual aja sawahnya. Sawah dijual juga gak apa-apa. Yang penting kita segera dapat uang. Anak-anak, tolong jangan saling menyalahkan. Kita harus sama-sama mencari jalan pertengahnya. Terus gimana? Masa mau nunggu? Itu kelamaan. Bagaimana kalau rumah tetap untuk Dinda, tapi dia harus bisa membagi hasil sawah untuk kita? Iya, nggak apa-apa. Yo nggak bisa, enak Dinda. Dapat rumah, sawah juga bisa. Nanti siapa tahu hasil sawah dikurangi sama dia. Kita cuma diberi beberapa bagian doang. Kan itu nggak adil. Bisa juga nanti dicurangi sama Dinda hasil-hasil sawahnya. Siapa yang tahu? Sawah itu bisa jadi sumber penghasilan. Kalau dijual kan rugi juga. Nanti sawah juga bisa untuk jangka panjang. Oke deh, kalau gitu sawahnya atas nama Pak Budi. Jadi saran saya sih mending sawahnya itu dibuat haknya itu untuk semuanya ya. Terus kan surat hak kepemilikannya itu kan bersama. Jadi mending disewakan saja. Jadi maksud Bapak, sawahnya itu di suratnya itu atas nama bersama, milik kita semua. Ya, Tapi sawahnya itu disewakan aja. Ya udah sih, saya nggak apa-apa kalau kayak gitu, nggak keberatan. Jadi tahun pertama nanti untuk saya dari kakak yang tertua. ya. Tahun habis itu tahun kedua uang sewanya untuk Risa anak kedua. Lalu yang terakhir baru untuk Dinda. Nanti setelah dari Dinda ke saya lagi gitu aja nggak apa-apa. Daripada dipegang Dinda nanti malah akan timbul masalah baru di kedepannya. Ya. Bagaimana? Saya sih setuju aja, yang penting bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau itu memang jalan keluar ya nggak apa-apa. Jadi untuk masalah sawah ini sudah selesai ya setelah disepakati bahwa untuk kepemilikan sawahnya itu dijadikan bersama dan kemudian akan disewakan. Terus untuk keuntungannya akan dibagikan per tahun untuk Pak Budi, Bu Risa, dan Bu Dinda. Jadi untuk selanjutnya yaitu masalah warisan yang berupa rumah dan tabungan. Gimana? Karena rumah ini juga penuh kenangan, jadi rumahnya buat Dinda saja. Tetapi Dinda dapat tabungan yang sedikit. Lebih sedikit itu kira-kira berapa biar lebih jelas? Saya menyarankannya sih dia hanya mendapatkan 10% ya, karena kan Bu Dinda ini sudah mendapatkan rumah, juga dapat itu
keuntungan sawah kan, dari penyewaan sawah. Jadi dia mendapatkan 10%, untuk Pak Budi mendapatkan 45% dan Bu Risa mendapatkan 45%. Gimana? Ya, boleh. Boleh. Ya udah deh kalau gitu, emang kayak yang penting adil dan kita semua juga dapat hak yang sama karena kita juga kan semuanya anak ayah. Jadi yang penting hak semuanya adil dibagi secara rata, aku sih terima aja. Terima kasih untuk hasil negosiasi kali ini sudah lancar ya. Dan untuk dokumennya akan saya kerjakan secepat-cepatnya dan akan saya berikan kepada Pak Budi selaku anak tertua. Terima kasih Bapak karena telah membantu negosiasi kali ini dan kami juga merasa sangat terbantu karena dapat menyelesaikan masalah kali ini. Oke, kalau begitu saya pamit undur diri ya. Silahkan.